Nah, pengertian akuntansi adalah proses mengolah, mencatat, mengklasifikasi data transaksi keuangan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Sejarah perkembangan akuntansi. Sejarah akuntansi di dunia. Menurut sejarah, akuntansi dimulai sejak zaman peradaban awal, di mana manusia mulai mencatat segala transaksi keuangan mereka. Adapun peradaban-peradaban yang masing-masing telah memiliki sistem pencatatan keuangan yang sederhana, namun dengan metode yang berbeda-beda. Selanjutnya, sejarah akuntansi di Indonesia. Begitu pula di Indonesia yang bermula sejak masuknya sistem pembukaan pada zaman penjajahan di tahun 1642. Lalu ditemukan praktik perusahaan yaitu Ampion Softstick merupakan salah satu perusahaan yang melakukan pabrik tersebut. Bagian ketiga, asas-asas dalam akuntansi. 1. Asas keterpisahan entitas. Prinsip ini menyatakan bahwa keuangan entitas bisnis harus dipisahkan dari keuangan pemiliknya. Dengan kata lain, bisnis dianggap sebagai entitas terpisah yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. Nomor 2. Asas kenetralan. Asas ini berasumsi bahwa entitas bisnis akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang wajar ke depan. Nomor 3. Asas konsistensi. Asas ini mengharuskan entitas untuk terus menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Nomor 4. Asas kebendaan. Asas ini menyatakan bahwa aset harus diakui dan dicatat harga beli saat diperoleh. Nomor 5. Asas materialitas. Asas ini menyatakan bahwa transaksi atau informasi akuntansi harus dicatat jika memiliki dampak materi. Dalam kurung berarti pada keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. 6. Asas kehati-hatian. Asas ini mengharuskan akuntan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan estimasi jika terdapat ketidakpastian dalam kondisi bisnis. Dalam hal ini, potensi kerugian harus diakui lebih awal daripada keuntungan. Nomor 7. Asas pengungkapan penuh. Asas ini mengharuskan entitas untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan dan cukup mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Nomor 8. Asas kesinambungan pengukuran. Prinsip ini mengutamakan konservatisme dalam pengukuran aset dan pendapatan. Itulah tadi asas-asas dalam akuntansi. Bagian 4. Kualitas informasi akuntansi. Untuk mengambil sebuah keputusan dibutuhkan informasi akuntansi yang berkualitas. Berikut syarat-syarat berkualitas. 1. Ekonomis atau perbandingan antara manfaat dan biaya. Untuk menyusun informasi tidak boleh lebih besar dari manfaat yang diterima oleh pemakai informasi akuntansi. 2. Dapat dimengerti. Informasi yang disusun dengan bentuk dan istilah disesuaikan dengan pengetahuan dan pengertian pemakai informasi akuntansi. 3. Relevan. Agar dapat bermanfaat, informasi akuntansi harus relevan. Artinya, informasi akuntansi harus dapat memenuhi kebutuhan pemakai informasi akuntansi dalam mengambil keputusan. 4. Dapat dipercaya. Informasi akuntansi agar dapat dipercaya harus memenuhi 3 syarat, yaitu dapat diuji, netral, dan menyajikan seharusnya. 5. Dapat dibandingkan. Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan baik dari perusahaan lain maupun dalam perusahaan antar periode yang berbeda, sehingga pemakai informasi akuntansi dapat membandingkan kecenderungan dan kinerja perusahaan. 6. Tepat waktu. Informasi disusun secepat atau sedini mungkin agar tidak menghambat dalam mengambil keputusan. Itulah tadi syarat-syarat berkualitas informasi.
informasi akuntansi. Yang kelima, pihak-pihak yang wajib menerima informasi akuntansi. Yang pertama, karyawan dan serikat buruh. Yang kedua, manajer dan direktur. Yang ketiga, investor dan penanaman modal. Dan yang keempat, donatur. Yang kelima, kreditur. Dan yang keenam, pemerintah. Bidang spesialisasi akuntansi yang ada beberapa. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting, yaitu bidang kegiatan yang menyangkut masalah pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi lain dan menyangkut penyusunan berbagai laporan periodik atas catatan-catatan tersebut. Yang kedua yaitu pemeriksaan keuangan atau auditing, yaitu bidang kegiatan yang mencakupi suatu pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi secara independen, yaitu akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yaitu bidang kegiatan yang membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dan membantu perencanaan operasi selanjutnya berdasarkan data histori dan data estimasi. Yang keempat yaitu akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu bidang kegiatan yang menekankan perencanaan dan pengendalian keuangan yang lingkupnya mengenai biaya selama produksi dan harga pokok barang setelah selesai diproduksi, yaitu akuntansi anggaran atau budgetary accounting, yaitu bidang yang menyajikan informasi rencana operasi dan menampilkan perbandingan data berdasarkan operasi aktual sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Dan keenam yaitu akuntansi perpajakan atau tax accounting, yaitu bidang yang menangani penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan. Yang ketujuh yaitu sistem akuntansi atau accounting system, yaitu bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur-prosedur dalam mengumpulkan dan melaporkan data keuangan. Yang kedelapan yaitu akuntansi pemerintah atau governmental accounting, yaitu bidang yang berhubungan dengan penyajian transaksi keuangan di lembaga-lembaga pemerintahan, mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan pengendalian keuangan negara agar tidak terjadi penyimpangan antara undang-undang dan aturan yang ada. Yang ketujuh yaitu profesi dalam akuntansi. Ada beberapa. Yang pertama yaitu akuntan privat, yaitu akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan merupakan karyawan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu akuntan publik atau yang yaitu akuntan yang memberikan pelayanan atau jasa akuntansi sehingga akuntan publik bekerja secara independen. Yang ketiga yaitu akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Yang keempat yaitu akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bertugas memberikan ilmu akuntansi kepada para calon akuntan atau tenaga kerja ahli akuntan. Yang kedelapan, etika profesi akuntan. Tanggung jawab profesi, kerahasiaan, objektivitas, kemandirian, dan integritas.